Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Hamdan wa syukran lillah alladzi an'amana bi ni'matin katsirah. Minna nikmatun azimah, nikmatul hurriyah 45. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tammatan tuhilluna biha uqudal usri ya yuhin irmakhat sundatika hirin bifadlika wa birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ilahana anta maqsuduna waridhaka matlubuna a'tina ridhaka wa mahabbataka wa ma'rifatak. Untukmu Indonesia, untukmu bangsa, untukmu Pancasila. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf dengan segala hormat, di lab unik Nusantara Pancasila ini memang harus disampaikan bukan untuk apa-apa, cuman hanya menabur cinta, doa bersama untuk Indonesia, Asia dan dunia. Maka dari itu, ayo bersama-sama kita niati bahwa pada live malam ini betul-betul kita rasakan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul merasakan jiwa silaturahim, tidak hanya ngobrol modus huwak dan lain ayu adzimahullahu fir rizq wa ayumiddalahu fil ajal falyasil rahimahu. Siapa yang senang Allah ngasih rezeki yang besar, siapa yang senang Allah perpanjang kontrak ajalnya, maka Rasul menyarankan silaturahimlah. Maka kita dalam live ini yuk betul-betul kita sambung silaturahmi, biar kita rezeki yang besar dari Allah, biar tambah kontrak alias panjang umur. Itu pokok. Apa artinya rezeki besar pendek umur? Mohon timu kepada Allah panjang umur. Terima kasih kita bersama sudah menyimak seksama apa yang disampaikan, baik jawaban merupakan fatwa dari beliau. Kita harus hati-hati, kita harus khusyuk apa yang disampaikan oleh beliau. Tidak boleh buat main-main. Badan, hati, ruh harus menerima. Yang jelas beliau menyampaikan satu thariqah, dan beliau juga menyatakan mudah-mudahan Indonesia dikasih hujan. Betul? Itu artinya karena kita sebagai thariqah Pancasila, karena beliau adalah Kiai Pancasila. Ingat, wa allaw istaqamu ala thariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Jikalau mereka beristiqamah, kontinu di atas thariqah, Allah ngasih hujan yang lebat, dalam arti penuh rahmat dan berkah. Bukti pendahuluan dalam UUD 45 diawali dengan kata berkah rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Itu diawali dengan berkah. Ini di masa-masa politik memang harus sampaikan dengan tegas bahwa unik tidak ikut politik
tapi menjunjung tinggi nilai-nilai politik, mengantarkan politik menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Satu catatan, Torekoh Pancasila harus pegang teguh menuju Indonesian Gold, keemasan Indonesia. Ingat, PR bacaan kita bersama dari Sabang sampai Merauke di Tugu Monas itulah harapan beliau-beliau, nenek moyang, para pahlawan, para tokoh Indonesia harus bisa mercusuar dunia. Indonesia harus bisa menjawab 2024 adalah Indonesian Gold, keemasan. Artinya Indonesia adalah mahal, Indonesia adalah emas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus betul-betul bersatu padu. Jangan egonya, jangan hanya harta dan jabatan di depan. Jangan, kembalilah kita berangkat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Pabrik kita melangkah, kerakyatanlah yang kita perjuangkan. Tadi sudah disebutkan oleh beliau masalah gotong royong, masalah sambung oyot sambung rosok, yang mana beliau menerangkan secara jelas, termasuk diawali dari mulai RT RW. Sebenarnya mohon maaf itu ada ayatnya. Ayo buka surat Al-Fathu yang terakhir. Itu termasuk gerakan-gerakan Torekoh Pancasila. Simahum fi wujuhim min athari sujud, bahwa tanda-tanda mereka Muhammad dan orang yang bersamanya sudah ada gambaran padang, nggak beda gambaran di Taurat dan di Injil. Apa? Kazar'in akhraja syada'ahu, ibarat tanaman tunas tumbuh, semakin lama besar itu pohon. Fa'azarahu fastakhladu fastawa ala suqih, besar itu pohon berawal dari tunas, ibarat kelapa sampai tumbuh kelapa. Itu digambarkan oleh Presiden RI pertama kali. Mohon maaf, ini era-era panas. Kalau saya menyebut suatu nama, takut dikira, takut ada suudzon. Sejarah menyatakan yang menancapkan pohon hanya presiden kita, terkenal dengan pohon Soekarno. Faktabiru, ayo kita ambil pelajaran bersama. Itu tidak main-main. Indonesia punya pohon Soekarno, artinya bahwa Indonesia seutuhnya adalah tanaman para ulama Nusantara, nggak bisa dihapus. Kalau sering kita mendengar dalam kitab paling Syajaratul Muhammadiyah, pohon Muhammad. Presiden RI berani atas nama pabrik, atas nama rakyat menancapkan pohon Soekarno. Ayo kita jaga bersama. Inilah gambaran kita adalah pohon Indonesia, yang sering kita gambarkan bahwa kita ini adalah satu warga di dalam rumah yang besar, yang arsitekturnya adalah para pahlawan dan para ulama dan para leluhur kita bersama. Itulah arsitektur. Kita para penikmat harus pandai-pandai bersyukur. Kalau kita ingat hadis, mohon maaf, inilah fungsinya Torekoh Pancasila harus dipakai. Al-mu'minun kalbunyanil wahid. Jangan sekali-kali membawa hadis kalau tidak pas. Kembali sesuai perjalanan langkah-langkah ulama Nusantara. Bahwa dari Sabang sampai Merauke mereknya adalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Kenapa? Mereka berpegang teguh dengan Pancasila. Karena Pancasila hasil pewaris para ulama, tokoh leluhur kita. Ini yang harus kita sampaikan setiap hari. Siapakah al-mu'minun, orang yang beriman?
Mereka menikah dari Sabang sampai Merauke selama pegang teguh dengan Pancasila. Itulah al-mu'minun. Gambaran Rasul kalbunyanil wahid, bagian satu bangunan. Hati-hati, di Indonesia tidak boleh ego di depan, disapu habis oleh Bhinneka Tunggal Ika. Karena negara kita adalah republik kembali rakyat. Ini peringatan untuk kita bersama. Artinya jangan salah hormat, kita hormati ulama-ulama kita hebat, warga-warga Indonesia hebat. Tapi kenapa takdimnya beliau-beliau rela demi kebersamaan, rela untuk Indonesia tetap Bhinneka Tunggal Ika. Ini loh yang paling hebat, harus kita kaji bersama. Jadi mohon maaf, jadi salah satu pohon Soekarno adalah ibarat pohon Indonesia yang harus kita jaga bersama, yang harus kita lestarikan. Sambung oyot, sambung rasa, jaga negara. Biar rasa kita betul-betul erat bahwa kita ini tanaman satu pohon. Ayo dari akar kita betul-betul sama menjaga. Kalau kita kasih sering disampaikan oleh beliau-beliau, gak ada yang namanya genteng itu bicara saya yang paling panas, saya yang paling tinggi, saya yang paling bisa mengayomi. Gak ada. Betul? Itu tafsiran urian apa hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagikan bangunan satu. Hati-hati yang di atas, engkau bagian genteng yang siap panas. Tapi tetap nggak boleh berteriak saya yang paling nomor satu, saya yang paling mengayomi. Tidak boleh. Tetap kembali Republik Bhinneka Tunggal Ika. Subhanallah, alhamdulillah. Itulah gambaran ayat sambung oyot, sambung rasa, jaga negara. Pohon Muhammad berani. Soekarno menampilkan pohon Soekarno. Buka surat Al-Fathu ayat terakhir. Simahum biwujuhim min atari sujud, dzalika mathalum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Jadi beliau tadi menyingkap tentang thariqah. Ini yang perlu kita paparkan. Karena fenomena FB Fakta Bicara, karena masing-masing jamaah kalau sudah masuk thariqah biasanya ego. Thariqah saya yang terbaik, bendera thariqah saya yang terbaik. Makanya sudah ada solusi Jatman, tidak boleh mengaku thariqah saya terbaik. Itu disatukan. Biar terbentuk mengakui, merasakan thariqah Pancasila. Ini yang perlu disampaikan. Apa yang disampaikan dalam Kifayatul Atqiya, ayo kita telah bersama. Biarpun beribu-ribu kali siap Pak Mujib menyampaikan, demi wujud pemahaman mendarah daging di jiwa kita masing-masing. Thariqah Pancasila harus berani. Karena thariqah adalah metode hidup Indonesia, tidak seperti hidup mereka negara lain. Allah adalah sifatnya mukhalafatul hawaditsi. Allah beda dengan makhluk dan hambanya. Allah pun beda memberi hidayah, memberi cara Indonesia tidak seperti cara yang lain. Ini yang perlu kita garap bersama. Walikulli wahidin tariqun min turuq yakhtaruhu fayakunu min dawasila kajulusihi bainal anami murabbiya wa kathratil awradika saumis sholat wa khidmatin linnasi wal hamlil hatab litasadduqin bimuhassalin mutamawwala. Tikan adem ini, ayo kita hayati. Ini suatu kitab yang sangat
didukung, sangat disupport oleh beliau Hadis Syekh Nawawi Al-Bandani. Masing-masing guru, masing-masing mursyid mempunyai thariqah. Enggak aneh kalau Indonesia masing-masing provinsi punya guru, punya tokoh, punya toga dan tomas, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Yakhtaruhu, masing-masing punya pilihan gaya hidup sesuai suku dan bangsa. Tapi satu catatan, beliau bertanggung jawab, masing-masing guru, masing-masing mursyid. Yang penting bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ngasih contoh siapakah yang berthariqah, siapakah yang bergaya hidupnya thariqah. Kajulusi bainal anami murabbia, duduk-duduk tapi misinya mendidik. Ini sudah diterapkan di Indonesia dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Itu adalah thariqah. Jangan dikira tidak berthariqah. Duduk-duduk sambil misinya tarbiyah mendidik. Juga tak beda jauh dengan di pondok pesantren. Dari mulai ibtidaiyah sampai sanawiyah sampai aliyah, mereka duduk mengajar. Ini juga thariqah. Hati-hati, jangankan di bangku sekolahan, dulu antar petani ada kelompok pencapir, nelayan juga ada, semuanya ada di Indonesia, sudah dibentuk. Ini gambaran thariqah, berarti bentuk gaya hidup Indonesia. Begitu juga wakakasotil aurat, ada yang seneng wirid, dikasih istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, wirid. Ada yang seneng surat sallallahu alaihi wasallam, banyaknya wirid, itu juga thariqah. Wakasaumi sholat, banyaknya puasa. Jangan dikira ahli puasa tidak thariqah. Thariqah. Begitu sholat. Jangan dikira mereka saudara-saudara kita yang senang sholat itu juga thariqah. Masing-masing ada mursyidnya, masing-masing ada gurunya. Dan yang paling hebat ini, kadang kita ini lupa, dikira tidak berthariqah. Wa kahidmatin linnasi, begitu juga mereka yang siap mengabdi, pelayan sesama. Ini juga thariqah. Politik adalah rame-rame siap menjadi pelayan umat. Itu asli thariqah Pancasila. Selama tidak itu minggir, berarti bukan thariqah Pancasila. Sekali lagi, wa kahidmatin linnas, yang siap khidmah, siap jadi pelayan umat antar sesama, itu namanya thariqah. Jangan disalahkan kalau saudara kita lomba-lomba berpolitik. Enggak, silahkan. Yang penting menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pabrik harus kembali rakyat. Walhamdulillah khatab, begitu juga orang yang begitu berat membawa kayu. Apa tujuannya? Litasodukin. Di hutan negara kita ini banyak, mau dikembangkan hutan kita ini. Nah, harus litasodukin, untuk disedekahkan, demi jayanya Indonesian Gold, keemasan Indonesia. Itu juga termasuk thariqah. Maka tanya dengan bijaksana beliau menjawab, silakan. Beliau terbuka. Yang penting hati-hati, jaga marwah guru, jaga marwah negara, jaga marwah Pancasila. Di terakhir contoh, berarti yang lain banyak. Walhamdulillah khatab, membawa kayu, tujuannya litasodukin, untuk disedekahkan. Bimuhassolin mutamawala, yang akhirnya menjadi demani. Ini yang butuh kita jawab bersama. Itu contoh-contoh thariqah.
kalau ayatnya wa allawistaqamu ala thariqah. Kalau secara bahasa Indonesia, jikalau dari Sabang sampai Merauke kekeh teguh megang Pancasila, itulah thariqah Pancasila. Wujud Indonesia adil makmur. Fa insyaallah. Itu Pak Mujib memaparkan mudah-mudahan kita menjadi lebih hubbul waton, lebih mencintai tanah air. Cuman Pak Mujib saya tambahi apa yang disampaikan doa Imam Ghazali ini perlu. Imam Ghazali didoktrin, dididik oleh baginda Rasul dalam berdoa. Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada. Ini doanya Imam Ghazali yang langsung dikasih, dituntun oleh baginda Rasul. Kalau kita jiwa-jiwa tasawuf, jiwa-jiwa sufi, pakai doa ini. Ya Allah, saya betul-betul mohon kepada Engkau ridho. Dalam arti kita ini harus ridho, legowo, cinta sebagai WNI, warga negara Indonesia. Ridho badal qadha. Kita ini sudah ditulis sejak lahir, ditulis WNI, warga negara Indonesia, harus ridho. Ayo mohon kalau Allah, munajat kepada Allah. Jikalau kita masih benci, bahaya latin. Inilah termasuk orang-orang yang mengacak-acak negerinya sendiri. Pakai doa Imam Ghazali yang didoktrin, dituntun oleh baginda Rasul. Allahumma inni as'aluka ridho badal qadha. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya Allah bisa ridho setelah ada keputusan. Kita ini sudah ada keputusan sebagai WNI, harus ridho. Terakhir doanya wan nadhrah ila wajikal karim, bahkan bisa melihat kepada wajahmu ya Allah. Jadi betul-betul dari Sabang sampai Merauke adalah misinya adalah perjuangan atau ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Mohon maaf dan hormat, itu Pak Mujib hanya menyampaikan